Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern, pernahkah kamu berpikir, apakah gaya hidup kita saat ini benar-benar sehat? Kita semakin terjebak dalam rutinitas yang menuntut segalanya serba cepat, serba instan. Tapi, apa yang tidak kita sadari adalah setiap langkah kita justru menjauhkan diri dari pola hidup sehat yang sebenarnya. Setiap kali kamu memutuskan untuk makan makanan cepat saji, melewatkan olahraga, atau membiarkan stres menguasaimu, tanpa disadari, kamu sedang mempersingkat usiamu. Kebiasaan buruk ini seperti bom waktu yang perlahan-lahan merusak tubuhmu dari dalam. Menurutmu, kebiasaan apa yang paling banyak dilakukan tapi bisa memperpendek usia? Mari kita bahas bersama, karena dalam video ini, kamu akan tahu fakta-fakta mengejutkan tentang kebiasaan sehari-hari yang dapat mengancam nyawamu. Sebelum kita masuk ke topik utama, coba kita lihat data ini. Menurut laporan dari World Health Organization (WHO), lebih dari 70% kematian global setiap tahun disebabkan oleh penyakit tidak menular, seperti penyakit jantung, diabetes, dan kanker. Dan tahukah kamu, penyakit ini bukan disebabkan oleh faktor keturunan saja, tapi lebih banyak karena kebiasaan buruk yang kita lakukan setiap hari. Sebuah studi dari Harvard bahkan menyebutkan bahwa hanya dengan memperbaiki pola makan dan meningkatkan aktivitas fisik, kita bisa memperpanjang umur hingga 10-15 tahun lebih lama. Kebiasaan sehari-hari yang sering kita anggap sepele ternyata punya dampak yang begitu besar pada hidup kita. Jadi, apa kamu masih berpikir bahwa gaya hidupmu saat ini sudah aman? Jika kamu ingin tahu kebiasaan apa saja yang diam-diam memperpendek usia kita dan bagaimana cara menghindarinya, pastikan kamu menonton video ini sampai habis, karena jawaban dari pertanyaan hidup sehatmu ada di sini. Pertama, mari kita mulai dari makanan. Makanan ultraproses, kayak junk food, dan minuman manis yang sering banget kita konsumsi ternyata punya dampak yang sangat buruk. Apakah kalian tahu kalau makanan seperti ini bikin tubuh kita terus-terusan mengalami peradangan? Nah, peradangan ini kayak api kecil yang gak pernah padam. Lama-lama bisa menggerogoti kesehatan kita. Menurut Dr. Brett Osborne, seorang dokter neurologi dan pakar umur panjang, makanan ultraproses penuh dengan gula, lemak tidak sehat, dan bahan kimia yang memicu peradangan kronis di dalam tubuh. Peradangan ini mempercepat kerusakan sel dan kolagen, menyebabkan penuaan dini pada kulit dan organ lainnya. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa berujung pada resistensi insulin, suatu kondisi pradiabetes yang mempercepat datangnya penyakit kardiovaskular, kanker, hingga Alzheimer. Dengan kata lain, makanan ini secara langsung dapat memperpendek usia kita. Kebiasaan buruk selanjutnya adalah merokok. Merokok bukan hanya soal paru-paru hitam dan batuk-batuk. Menurut data dari WHO, bahwa angka kematian akibat rokok mencapai 30% atau setara dengan 17,3 juta orang dan diperkirakan akan terus meningkat hingga tahun 2030. Rokok mengandung lebih dari 7.000 bahan kimia berbahaya yang langsung berdampak pada berbagai sistem tubuh. Zat-zat kimia dalam rokok seperti nikotin yang dapat merusak pembuluh darah dan mengurangi pasokan oksigen ke jaringan tubuh. Hasilnya, kulit cepat keriput, gigi copot, dan lebih parahnya lagi, risiko serangan jantung dan stroke meningkat drastis. Penelitian dari Action on Smoking and Health menunjukkan bahwa perokok 30 tahun mungkin hanya memiliki sisa umur 35 tahun jauh lebih pendek dibandingkan non-perokok. Jadi, setiap kali Anda merokok satu batang, seolah-olah Anda melepaskan oksigen yang sangat dibutuhkan oleh tubuh Anda untuk bertahan hidup lebih lama. Sekarang kita bicara soal olahraga. Di Indonesia, masih banyak dari kita yang terjebak dalam rutinitas yang kurang aktif. Dari macetnya jalanan yang bikin kita duduk berjam-jam, sampai gaya hidup modern yang lebih sering duduk di depan komputer daripada bergerak. Menurut data dari WHO dan Kemenkes, mayoritas masyarakat Indonesia itu kurang olahraga. Bahkan, hanya sekitar 26% dari kita yang benar-benar aktif secara fisik. Apalagi, budaya kita masih menganggap olahraga bukan sebagai prioritas. Menurut Dr. Tirta, yang juga aktif mengedukasi masyarakat lewat media sosial, mengatakan kurangnya aktivitas fisik itu bisa sangat membahayakan kesehatan kita dalam jangka panjang. Olahraga itu bukan soal kurus atau bentuk tubuh ideal aja, tapi juga soal menjaga kebugaran jantung, otot,
dan mental. Tanpa olahraga, kita seperti mempercepat kerusakan tubuh sendiri. Beliau juga sering mengingatkan bahwa aktivitas fisik harus menjadi kebiasaan yang ditanamkan sejak dini, dan tidak perlu dilakukan dengan intensitas tinggi. Bahkan jalan kaki rutin aja bisa memberi dampak yang besar. Biar tubuh kita tetap kuat, dan umur kita juga bisa lebih panjang. Selanjutnya, kita bicara tentang alkohol. Alkohol mungkin terdengar biasa di beberapa kalangan, apalagi kalau kita bicara soal acara party. Di negara kita, meskipun ada regulasi ketat terkait minuman keras, nyatanya masih banyak yang mengonsumsi alkohol secara berlebihan. Bahkan, kadang alkohol ilegal pun tetap laku di pasaran. Beberapa waktu lalu, ada kasus di mana 3 pelajar SMA meninggal dunia dan 3 orang kritis akibat mengkonsumsi minuman keras oplosan di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Ini menunjukkan bahwa konsumsi alkohol, terutama alkohol oplosan, bukan cuma berdampak pada kesehatan dan mempersingkat usia, tapi juga bisa langsung menyebabkan kematian. Menurut Dr. Reisa Broto Asmoro, konsumsi alkohol secara berlebihan, baik itu alkohol legal maupun ilegal, bisa sangat merusak tubuh. Alkohol itu secara perlahan menghancurkan hati kita. Bayangkan, ketika hati tidak bisa lagi memproses racun dalam tubuh, maka risiko gagal hati dan bahkan kematian akan sangat tinggi. Dalam jangka panjang, alkohol mempengaruhi hampir semua organ vital, terutama hati, otak, dan jantung. Tubuh kita tidak dirancang untuk menangani alkohol dalam jumlah besar, sehingga semakin sering kita mengonsumsinya, semakin cepat proses penuaan terjadi, dan umur kita pun terancam lebih pendek. Jadi, buat kamu yang masih suka minum alkohol, mungkin ini saatnya untuk berhenti atau setidaknya mengurangi. Jangan sampai kesenangan sesaat mengorbankan kesehatan jangka panjangmu. Kebiasaan buruk yang terakhir adalah stres berlebihan. Siapa sih yang gak pernah ngalamin stres? Terutama di zaman sekarang. Khususnya di Indonesia, budaya kerja keras dan tuntutan hidup seringkali membuat kita terjebak dalam tekanan yang terus-menerus. Mulai dari masalah pekerjaan, keuangan, keluarga, hingga masalah pribadi, semua bisa jadi sumber stres. Menurut penelitian terbaru, stres yang berkepanjangan bisa mempersingkat umur kita secara nyata. Saat kita stres, tubuh memproduksi hormon kortisol, yang dalam jangka panjang dapat merusak sistem kekebalan tubuh, memicu peradangan, dan mempercepat proses penuaan. Bahkan, menurut jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh WHO, stres kronis juga berhubungan dengan penyakit serius seperti penyakit jantung dan stroke. Seorang dokter dan juga artis terkenal di Indonesia, Dr. Lula Kamal, pernah menyampaikan dalam salah satu sesi edukasi kesehatan, stres bukan hanya masalah mental, tapi juga bisa berdampak langsung pada kesehatan fisik kita. Ketika stres tidak dikelola dengan baik, tubuh kita menjadi rentan terhadap berbagai penyakit. Gejala fisik dari stres juga sangat jelas. Rambut rontok, kulit menjadi kusam, bahkan tidur kita terganggu. Semua ini adalah tanda bahwa stres sudah menggerogoti tubuh kita. Di Indonesia, fenomena burnout atau kelelahan mental juga makin sering terdengar, terutama di kalangan pekerja kantoran. Salah satu kasus yang sempat menghebohkan Indonesia adalah dokter PPDS Undip diduga bunuh diri karena perundungan dan beban kerja yang berat dari seniornya. Kasus ini menjadi bukti nyata bagaimana stres ekstrim yang dipicu oleh tekanan dari lingkungan kerja bisa berujung pada kematian. Tragedi ini membuka mata kita semua bahwa kesehatan mental para pekerja medis di Indonesia seringkali terabaikan. Tapi jangan khawatir, ada banyak cara untuk mengelola stres, seperti olahraga ringan, meditasi, dan memiliki waktu untuk diri sendiri, bisa membantu tubuh untuk melepaskan ketegangan. Ingat, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Kini kamu tahu bagaimana kebiasaan buruk sehari-hari bisa memperpendek usiamu. Sudah saatnya kita mulai memperbaiki gaya hidup kita, bukan untuk sekadar hidup lebih lama, tapi juga untuk hidup lebih sehat dan lebih bahagia. Jadi, apa kebiasaan pertama yang akan Anda ubah? Tulis di kolom komentar. Dan mari kita mulai perjalanan menuju hidup yang lebih sehat bersama-sama. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya.